Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya juga semoga tersampai kepada kita selaku umatnya di hari zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini saya ingin berbagi tips atau ilmu perihal tentang bisnis yang pernah saya baca sebelumnya gitu ya. Ini mengenai tentang untuk mencapai kegigihan atau great leader, great sales gitu. Beberapa poin ini sangat penting gitu. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya karena untuk mencari ridha Allah dan untuk keteguhan jiwanya, seperti kita menanam tanaman di kebun di dataran tinggi gitu ya, dan selalu terhujani oleh hujan yang lebat sehingga buahnya dihasilkan 2 kali lipat lebih banyak. Jikapun memang tanamannya itu tidak dihujani dengan hujan yang lebat atau hanya sebatas hujan yang gerimis, itu sudah lebih daripada cukup. Dan Allah senantiasa maha melihat apa yang kamu perbuat. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya yang paling pertama adalah bagaimana kita senantiasa meniatkan usaha kita, bisnis kita semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan beberapa tips yang ingin saya sampaikan untuk usaha mencapai kegigihan. Poin-poinnya yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim bangun sepagi mungkin, sedini mungkin gitu. Kalau misalnya kita balapan ya otomatis kita bisa sebisa mungkin kita harus bisa curi start gitu ya. Pun dengan balapan pasti yang paling pertama dialah yang menang gitu. Start yang paling depan dia yang akan senantiasa memiliki peluang untuk menang. Yang kedua adalah bertakarub dan juga banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya lagi kita pasrahkan diri kita bahwasanya kita ingin berusaha, kita ingin bekerja, kita ingin berbisnis itu semata-mata diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memvisualisasikan terjatuh dan big dream. Kenapa saya bilang ada satu poin terjatuh dan satu adalah big dream gitu. Ketika kita berpikir bagaimana pada saat kita berbisnis dan kita terjatuh gitu, kita juga harus ingat bahwasanya kita mempunyai mimpi yang besar gitu. Mimpi yang besar ini yang senantiasa dapat membunuh kata terjatuh itu gitu, sehingga kita tidak lagi takut dengan terjatuh pada saat kita berbisnis. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita senantiasa membuat targetan dan juga membuat tantangan gitu, sehingga kita memiliki rundown yang jelas, memiliki targetan yang jelas, bisnis apa yang akan kita buat, target-targetnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga itu akan lebih baik. Yang kelima adalah bagaimana kita membuat lingkungan hiu gitu. Kenapa saya sebut lingkungan hiu? Kalau ibaratnya hiu gitu ya, di film-film itu kan senantiasa memiliki gigitan yang cukup tajam gitu. Sehingga di sini kita berada di lingkungan dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita pada saat kita lalai, pada saat kita malas gitu. Sehingga ada teman kita yang pada saat kita terjatuh atau mungkin pusing dengan bisnis yang kita jalani, maka kita akan senantiasa diingatkan oleh teman-teman kita tersebut gitu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah bagaimana kita senantiasa selalu tertantang gitu. Jadi dari tantangan 1, tantangan 2, tantangan ketiga dan lain sebagainya, tentunya dalam bisnis pasti kita akan menemui tantangan. Dan kita harus bisa menghadapi tantangan demi tantangan itu. Itu yang harus kita inikan. Yang ketujuh adalah bagaimana kita memiliki self motivation gitu. Self motivation di sini adalah kita harus memiliki motivasi dalam diri gitu. Karena yang namanya bisnis, ketika kita tidak punya motivasi untuk senantiasa menelurkan passion kita, mengeluarkan kemampuan kita, maka tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik bisnis tersebut. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim senantiasa mempunyai ide-ide kreatif, solutif dan inovatif gitu. Saat ini sangat dibutuhkan ide-ide kreatif, solutif dan inovatif. Tidak hanya saja ide tersebut itu dapat kita keluarkan, tapi bagaimana sebagai seorang muslim, tentunya kita yang akan berbisnis bisa mengaplikasikannya dengan baik. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim senantiasa sering-sering beristighfar gitu. Bagaimanapun kita harus senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin kalau sehari bisa 100, 1000 bahkan mungkin lebih daripada itu, karena bagaimanapun kita harus senantiasa selalu mengingat bahwasanya Allah lah di balik usaha yang akan kita jalankan. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah
bagaimana kita terus-terusan bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini evaluasi yang akan selalu kita lakukan ketika kita mungkin membuat rencana A, seperti apa evaluasinya. Yang kedua adalah ketika kita membuat plan B, evaluasinya seperti apa, dan seterusnya. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah bagaimana kita senantiasa belajar dari pengalaman. Kita sudah evaluasi, kita juga sudah melaksanakan ide-ide bisnis yang sudah kita jalankan. Bagaimana kita juga senantiasa melakukan pengalaman-pengalaman yang sudah sebelumnya itu kita jadikan pengalaman, kita jadikan pelajaran. Mungkin kalau misalnya guru saya pada saat dulu SMA itu, coba pada saat kita sebelum tidur gitu kita lakukan evaluasi apa saja yang sudah kita perbuat dalam satu hari ini. Pun dengan bisnis kita juga harus nantiasa belajar dari pengalaman dan evaluasi sebelum-sebelumnya. Itu yang ke-10. Yang ke-11 adalah bagaimana kita sebagai seorang pembisnis kita tidak mudah sambat gitu, tidak mudah gegelendeng kalau bahasa Sundanya. Kalau misalnya pada saat ini teman-teman itu ngeluh gitu dengan bisnis yang dijalani, maka jangan sampai kita mudah dikit-dikit gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak. Sebagai seorang bisnis tidak mudah menyalahkan partner kerjanya, tidak juga mudah menyalahkan diri sendiri. Boleh kita menyalahkan diri sendiri, tapi coba kita cari jalan keluarnya seperti apa, dan kita harus bisa keluar daripada permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai seorang pembisnis terus memperbanyak literasi, melihat video, membaca buku-buku yang senantiasa itu menambah daya ungkit kita gitu. Tentunya sebagai seorang pembisnis kita harus banyak mengambil pelajaran gitu. Dan itu merupakan poin-poin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapannya baik saya dan juga teman-teman yang melihat video ini pada pagi hari ini, semoga senantiasa saling mengingatkan dalam berjualan, dalam berdagang, dan juga dalam bermuamalah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.